Selamat pagi semuanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam mata kuliah Ekologi Pertanian. Saya adalah Rosma Hasibuan dari jurusan Proteksi Tanaman yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ini sebagai bagian kedua. Di dalam mata kuliah ini, Ibu akan memberikan materi khusus mengenai pengenalan serangga. Apa sih serangga itu? Serangga adalah organisme hewan yang termasuk pada kelompok filum Arthropoda. Dalam hal ini, kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu arthros yang berarti ruas dan podes yang berarti tungkai. Dengan demikian, arthropoda adalah filum yang menghimpun semua hewan yang mempunyai tungkai berruas-ruas bersegmen, atau dalam bahasa Inggris kita sebutkan joint leg animals. Khusus ilmu yang mempelajari serangga adalah disebut entomologi. Di dalam entomologi, apa pertanyaan dasar mengenai serangga? Yang pertama adalah tentunya kita untuk mengenal serangga sebagai topik kita juga untuk hari ini. Yang kedua adalah disebutkan di sini, mengapa justru di mata pelajaran ekologi pertanian yang kita pelajari justru serangga. Tentu ada hal-hal yang melatar belakanginya mengapa serangga menjadi topik menarik di dalam pelajaran ekologi pertanian. Dan yang ketiga adalah serangga mana aja yang akan kita bahas. Tentu serangga itu begitu luas, nanti tidak semua kita bahas, hanya serangga yang menguntungkan dan serangga yang merugikan. Nah, ini adalah contoh serangga yang kita bisa lihat. Yang pertama kita bisa lihat di sini, ini adalah serangga yang begitu indah. Kita bisa perhatikan di sini. Ini biasanya kita gunakan di dalam oleh kolektor. Ini adalah termasuk serangga yang mempunyai tubuh yang ini. Sedangkan yang kedua ini adalah serangga yang mempunyai ciri khas di dalam ekologi, karena dia mimikri dengan latar belakangnya di sini, sehingga nanti predator. Nah, ini adalah contoh dari serangga yang mempunyai keindahan, sedangkan serangga ini adalah, kita sebutkan adalah lebah, ini adalah penyerbuk, ya. Jadi di sini, dan yang terakhir ini yang disebut hama, ya, yang merusak komoditas pertanian. Jadi, sehingga dengan demikian kita mempelajari morfologinya, fisiologinya, perilakunya. Nah, ini membuat serangga menjadi suatu topik yang menarik untuk dipelajari. Dari segi ekologi, apa yang membuat serangga ini juga menjadi penting untuk dipelajari? Serangga merupakan jumlah yang mempunyai jumlah spesies yang tertinggi di animal kingdom. Kita bisa perhatikan di sini. Yang kita perhatikan di sini, ini hampir kita lihat lebih dari separuh hewan di muka bumi ini terdiri dari serangga. Ya, jadi ini kalau dicampur dengan arthropoda lebih tinggi lagi ini. Jadi hampir 2/3. Hal inilah yang membuat serangga ini menjadi topik penting di dalam ekologi. Nah, serangga di sini tentunya nanti fungsinya macam-macam. Ada yang menjadi hama, ada yang menjadi menguntungkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di dalam sebelumnya kita sebutkan serangga ini masuk di dalam filum Arthropoda. Kita lihat di sini, apa sih ciri khas dari Arthropoda itu? Yang pertama adalah ini, tubuhnya bersegmen-segmen, ini. Dan yang kedua adalah mempunyai exoskeleton keras. Nah, inilah yang nanti membuat semua makhluk hidup yang ada di sini itu tidak bisa berkembang kecuali dengan melakukan metamorfosis. Kemudian kakinya berruas-ruas atau berbuku-buku. Nah, ini tubuhnya terdiri dari ini yang umum khusus untuk serangga, ada kepala, ada toraks, ada abdomen. Dan yang ini adalah ciri khas dari segi fisiologi yang umumnya mengalami metamorfosis untuk menyelesaikan satu siklus hidup. Kalau kita melihat filum Arthropoda, ini menjadi serangga masuk di dalam kelas Insecta ini. Jadi ini ada beberapa contohnya, nanti ini adalah
belalang, ada kecoa, ada kupu-kupu, ada yang lain-lain. Kemudian kita mulai masuk ke topik yang sangat penting di sini, mengapa serangga itu menarik dipelajari dalam ekologi. Kita perhatikan yang pertama adalah, kita lihat di sini, adalah ini kita lihat dari adaptasinya di dalam ekologi, sehingga di dalam ekologi dia bisa bertahan hidup dan beradaptasi, dan dia bisa menyelesaikan siklus hidupnya dengan baik. Yang pertama adalah ukuran tubuh yang kecil. Nah, ini menyebabkan serangga mempunyai di sini niche atau relung yang sangat kecil dibandingkan dengan organisme yang besar. Contohnya di sini, dalam satu biji kopi dapat hidup berkembang biak hama bubuk kopi. Jadi dalam satu biji bubuk kopi itu dia bisa berkembang sampai menyelesaikan satu siklus hidup. Dan yang kedua adalah di sini siklus hidupnya pendek. Hal ini memungkinkan serangga dapat berkembang beberapa generasi dalam waktu relatif singkat. Nah, ini nantinya ini menjadi penting di dalam proses seleksi alam dan di dalam evolusi, karena dia bisa beradaptasi dan menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian yang berikutnya adalah di sini, dia mempunyai kemampuan reproduksi yang besar. Ini sangat penting, terutama dalam evolusi awal, ya, di dalam seleksi alam. Karena nanti ini serangga ini yang mendominasi, terutama di awal suksesi. Dia serangga ini dapat berkembang dengan sangat banyak, dan dia akan mengokupasi semua relung atau niche yang ada di habitat tersebut. Dan yang keempat adalah di sini, dia mempunyai variasi dalam kehidupannya. Ya, jadi di sini contohnya larva. Untuk satu organisme yang sama dari Lepidoptera, larvanya hidup dengan memakan tanaman sehingga hama. Berbeda dengan imagonya atau dengan dewasanya, dia tidak hama, tapi dia memakan nektar. Sehingga larva dan imago ini tidak bisa berkompetisi, atau karena mereka mempunyai resources yang sama, sehingga dua-duanya bisa coexist. Yang berikutnya adalah ini, yang kelima adalah dia mempunyai sayap. Ya. Nah, ini memungkinkan serangga itu dapat berpindah secara bebas untuk mencari habitat baru. Nah, ini terutama untuk lingkungan yang sudah jenuh, dia perlu mencari habitat yang baru untuk makan. Dan yang keenam adalah di sini dia mempunyai alat sensori atau alat indera yang canggih. Nah, ini sehingga dia dapat mencari sumber makanan yang lebih baik dari hewan lain. Nah, kita masuk ke dalam topik ciri untuk mengenal serangga tadi. Dalam topik yang pertama adalah pengenalan serangga, kita melihat karakteristiknya. Kita awali dari morfologinya. Nah, ini struktur biasanya ini pada bentuk dan struktur tubuh. Ini yang kita pelajari dalam morfologi. Sehingga di sini kita lihat di sini, kita bisa masukkan tadi semacam yang ada di Arthropoda, tadi film Arthropoda, dia masuk di dalam kelas Hexapoda, artinya adalah dia mempunyai tungkai 6. Kemudian di sini, sehingga di istilah Hexapoda ini adalah hewan yang dikelompokkan yang untuk organisme yang mempunyai tungkai 6. Semua kelompok hewan berkaki 6 disebut Hexapoda. Tentunya ini adalah serangga dewasanya. Kemudian, sehingga secara umum kita bisa lihat di sini ada 3 karakteristik serangga yang bisa kita, sehingga kita bisa melihat di sini yang kita inginkan adalah tubuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala, toraks, dada. Ini yang pertama. Ini adalah ciri yang pertama. Kemudian di sini adalah dia memiliki 3 pasang tungkai, makanya dia masuk di dalam kelas Hexapoda. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki sepasang antena yang terdapat pada kepalanya. Kemudian ini salah satu contoh atau spesimen serangga yang sering dibentuk
untuk menggambarkan tadi yang kita uraikan di awal tadi. Jadi tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu ini kepala, ya. Kemudian tadi ini adalah bagian toraksnya atau dada, dan yang terakhir adalah bagian dari sini, ya. Ini bagian abdomen. Jadi terdiri dari 3 bagian. Kemudian mempunyai 6 pasang tungkai yang ada di bagian toraks ini. Ini adalah tungkai pertama, tungkai kedua, dan tungkai ketiga. Kemudian mempunyai antena di sini, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh spesimen serangga yang menunjukkan ciri khas dari serangga secara umum. Jadi kita bisa melihat di sini secara ini. Jadi apa yang terdapat di bagian kepala? Bagian kepala itu memuat atau terdapat ada mata, ya, ada antenanya, ada alat mulut. Sedangkan di bagian toraks atau bagian dada ini terdapat tungkai, ya, kemudian ini seringkali dan sayap, ya. Jadi ini kita bagi lagi toraks ini menjadi 3 bagian, protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Ini adalah tungkai depan, tungkai akhir, tungkai tengah, dan tungkai belakang. Dan yang terakhir adalah bagian perut yang porsinya yang paling besar. Di sini adalah bagian posterior, di sini adalah alat-alat reproduksi, organ pencernaan, dan seterusnya. Ini kita lihat kalau tadi dari lateral, kita bisa melihat serangga juga dari bagian atas atau dorsal. Jadi kita bisa lihat di sini adalah, kita perhatikan tadi di bagian kepala ini di sini ada mata, ada antenanya, ada alat mulut di bagian belakangnya. Kemudian ini tadi bagian toraksnya dibagi 3. Ini ada kita sebutkan protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Ada tungkai di sini, ya, melekat, ada sayap. Dan yang terakhir adalah ini bagian abdomen. Nah, ini bagian abdomen ini yang ada di sini adalah alat-alat reproduksi. Kemudian dari aspek biologi serangga, ini sangat menarik untuk dipelajari. Kalau tadi kita pelajari secara morfologi, sekarang biologi. Nah, di sini dalam pertumbuhan ini kita lihat pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Kemudian yang paling penting di dalam ini adalah siklus hidup dan metamorfosis. Nah, metamorfosis inilah yang membuat nanti serangga itu menarik dipelajari. Nah, metamorfosis sebenarnya apa sih? Mungkin semua anak-anak udah tahu metamorfosis itu berasal dari kata Yunani. Meta di sini adalah berubah, morph adalah bentuk. Jadi secara umum disebutkan adalah perubahan bentuk. Ya. Jadi disebutkan di sini adalah proses biologi secara fisik yang mengalami perubahan bentuk dan struktur. Ya. Melalui inilah terjadi diferensiasi sel. Ya. Pada saat terjadi nanti perubahan stadia, yang mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Karena itu seringkali di dalam proses metamorfosis yang penting adalah proses biologi yang disebut adalah ganti kulit. Ya, ini sangat penting, nantinya ini masuk di dalam aplikasi. Ya. Jadi ini pestisida terbaru adalah justru mengganggu proses ganti kulit. Ya, jadi ini untuk menggantikan jenis-jenis pestisida yang bekerja secara merusak saraf. Di sini dalam ini apa sih yang dilepas? Yang dilepas itu adalah eksoskeleton. Ya, serangga itu memiliki kulit luar yang sangat keras. Nah, ini menghambat serangga itu untuk bertumbuh. Sehingga untuk dia bertambah besar hanya dengan cara melepaskan kulit lama atau disebut molting. Kemudian di sini dalam kondisi mempunyai kerangka luar yang keras ini, jadi serangga tidak dapat berkembang atau tidak bertumbuh, sehingga nanti di dalam metamorfosis inilah terjadi perubahan bentuk dari serangga mulai dari stadium awal sampai akhir. Ya, jadi ini dapat berkembang sehingga metamorfosis inilah yang memungkinkan serangga untuk bisa berkembang dan bertumbuh. Oke.
kita lihat di sini. Jadi metamorfosis di sini itu yang disebutkan tadi. Nah, perkembangan tumbuh di sini penambahan ukuran, hanya kulit di sini adalah yang kita sebutkan kulit luarnya yang ini lama dilepas dan diganti dengan ini. Ya, jadi bisa disebutkan di sini. Ya. Ini adalah salah satu serangga yang primitif yang sebenarnya dia tidak mengalami metamorfosis. Jadi, nah ini adalah hama yang sering merusak buku-buku yang lama. Ini kita sebutkan adalah kutu perak atau silverfish. Ini bernama Episma saccharina. Ini satu-satunya serangga yang tidak mengalami ganti kulit. Jadi dia hanya bertumbuh ini. Jadi mulai dari telur, ini menjadi serangga muda sampai dia ke dewasa. Itu yang disebut ametabola. Dan yang kedua adalah kita sebutkan ini tidak mempunyai, dia mengalami metamorfosis tapi tidak lengkap, yang kita sebut hemimetabola. Jadi siklus hidupnya terdiri hanya dari telur, kemudian ini sering kita sebutkan serangga pradewasanya nimfa, jangan larva ya, nimfa ya, ingat ya, nimfa. Kemudian ini adalah imago. Jadi pupa tidak ada. Jadi berarti apa yang disebutkan serangga ini tidak lengkap karena di dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan ini nimfa menjadi pupa. Jadi, nah yang membedakan juga dengan yang lain ini kita lihat bentuk dari nimfanya ini sama dewasanya mirip, ya. Jadi di sini bentuknya sangat mirip. Yang berbeda adalah di sini organ reproduksinya belum berkembang, kemudian di sini belum berkembang, kemudian di sini juga belum sayapnya belum berkembang. Sedangkan dewasa organ reproduksinya sudah dan ini. Nah, nimfa ini seringkali kita sebut ganti kulit, ya, ganti kulit pertama, ganti kulit kedua, ganti kulit ketiga. Jadi ini disebut nanti nimfa instar 1 ini baru keluar dari telur menetas. Kemudian nanti setelah ganti kulit masuk instar 2, instar 3 dan seterusnya. Jadi itulah perubahan ganti kulit. Jadi dia berkembang menjadi instar 2 ini hanya dengan pelepasan kulit lama. Dan yang ketiga adalah yang terakhir disebut metamorfosis lengkap. Berbeda dengan yang hemimetabola, di sini bentuk dari serangga muda dan dewasa sangat berbeda. Perilakunya juga beda, habitatnya juga beda. Kalau ini yang seringkali menjadi hama, sedangkan ini pada umumnya tidak. Ya. Jadi terdiri dari tubuhnya. Di sini telur menetas menjadi larva. Instar awal ini yang pada umumnya yang menyerang tanaman. Ya, jadi ini ya menyerang tanaman. Kemudian ini pupa dalam proses istirahat. Nanti setelah itu baru dia ini. Jadi sebenarnya serangga yang menyerang itu hanya di sini pada umumnya. Pupa tidak menyerang. Imago tidak menyerang. Nah, kita bisa lihat. Kemudian di sini, nah ini contoh dari larva yang mempunyai siklus hidup metamorfosis lengkap. Ini contoh, ini adalah ulat kubis, dia di telurnya ini, ya menetas setelah 3 sampai 4 hari, kemudian ini, ya menetas menjadi larva atau ulat kita sebutkan. Nah ini hidup terdiri dari 5 instar, 5 kali ganti kulit dalam tempo 21 hari. Nah, itu dia berkembang menjadi pupa. Nah, pupa ini juga punya karakteristik, ada yang berkokot, ini punya kokot, ada yang tidak, ya telanjang. Nah, ini setelah ini kembali menetas, dia membentuk imago. Nah, imagonya di sini ini kusam, ya. Ini kita sebutkan adalah ngengak, atau dalam bahasa Inggris kita sebut moth. Kemudian di sini adalah contoh yang saya sebutkan tadi merupakan niche yang kecil. Ini adalah banyak kita temukan di perkebunan kopi. Nah ini adalah ini. Jadi imago betinanya menggerek buah kopi di sini, buah kopi di sini, kemudian meletakkan telur. Kemudian nanti telur ini akan menetas dan dia akan memakan ini. Ya, jadi ini. Jadi ini adalah menyebabkan satu siklus hidup itu ada di buah kopi. Nah, sekarang kita melihat fungsi dan peranan serangga. Ya.
Fungsi dalam serangga itu bermacam-macam, ya. Yang pertama adalah kita sebutkan menguntungkan. Jadi kita kalau melihat serangga, jangan kita asosiasinya bahwa serangga itu pasti adalah sesuatu yang merugikan, belum tentu, ya, banyak yang menguntungkan. Ini yang seringkali membuat pada umumnya masyarakat umum takut lihat serangga karena dia masuk berasosiasi dengan yang merugikan. Ya, jadi pada orang-orang awam, ya, masyarakat umum selalu dikonotasikan serangga ini adalah sebagai makhluk hidup yang merugikan dan membahayakan. Sehingga sebenarnya istilah hama itu kita sering masukkan dalam konteks yang bersifat antropocentris. Artinya apa? Status hama itu hanya diberikan oleh manusia apabila hama ini merugikan manusia. Ya, jadi sangat relatif. Kita bisa melihat di sini istilah yang merugikan itu kita sebut hama. Ya, jadi hama di sini atau kita sering kenal dengan pes. Nah, ini adalah satu makhluk hidup yang meliputi jasad renih, tumbuhan, hewan. Jadi hewan di sini adalah kita masukkan tadi serangga, ya. Jadi ini dapat mengganggu eksistensi dan kehidupan manusia. Sehingga di dalam bukunya Kogan mengatakan konsep pes ini adalah it is entirely anthropocentric. Artinya apa? Hama itu istilah itu sangat-sangat ditentukan oleh manusia. Sehingga di dalam kesimpulannya dia mengatakan demikian. There are no pests in the absence of humans. Jadi kalau tidak ada manusia, istilah hama itu tidak muncul. Ya, dan itu kita bisa pahami seterusnya. Jadi hama di sini kita bisa melihat pertama, kita mengelompokkan hama itu peranannya seperti apa. Yang pertama adalah ini, membahayakan manusia. Ini contohnya kita lihat terutama di daerah tropis adalah nyamuk yang menjadi vektor, kecoa yang menyebabkan bakteri, dan kemudian juga lalat. Ya. Kemudian di sini, ini yang sering kita sebutkan tadi hama, ya. Jadi yang menyerang tanaman kita, misalnya ada ulat yang menyerang cabai. Kemudian di sini juga yang menyerang hewan. Jadi bukan hama itu tidak hanya menyerang tanaman, tapi juga hewan ini, misalnya lalat-lalat yang mengisap kita sebut hewan peliharaan manusia. Dan yang terakhir di sini adalah menyerang harta benda. Nah, ini contohnya adalah rayap, ya, yang kita lihat di sekitar kita ini adalah khusus untuk properti. Jadi hama manusia yang paling sering kita lihat di sini adalah ini, nyamuk berdarah. Ini menjadi momok untuk kesehatan masyarakat umum, terutama di daerah-daerah tropis seperti kita di Lampung ini. Kemudian ini adalah jentik-jentik, inilah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikannya. Ya, jadi di sini kita lihat di sini mulai telur. Nah ini adalah yang menjadi faktor, ya, yang mengisap darah manusia yang terinfeksi, ya, sehingga menularkan ke manusia yang lain. Kemudian ini hama tanaman. Ini adalah salah satu warna coklat yang menyebabkan kegagalan panen karena menyebabkan tanaman busuk. Nah, ini kalau kita lihat masifnya serangan hama di sini, kita lihat di sini, ya, begitu banyaknya, ya, serangan hama ini, hama warna coklat yang khusus di tanaman padi. Jadi kita lihat ini termasuk dalam kelompok serangga yang bermetamorfosis tidak lengkap. Jadi ada telurnya, ada nimfanya di sini sampai dia dewasa. Ya, ini salah satu contoh kalau ditanyakan serangga yang berhemitabola. Ya, ini disebutkan adalah orang batang coklat. Nah, jadi kemudian ini tadi contohnya adalah itu kalau tanaman pangan, ini adalah tanaman kubis. Nah, ini banyak ulat yang menyerang tanaman kubis di sini. Kita lihat di sini, ya. Ini kalau sudah serangannya berat, dia akan menyebabkan tanaman itu gagal karena semua bagian tanamannya terserang. Nah, kemudian ini yang menyebabkan ini hama menjadi merusak harta kita, harta di sini, terutama bagian kepemilikan kita, properti ini, kusen-kusen ini menjadi hancur, ya, kalau diinikan. Nah, ini rayap ini suka memakan ini. Nah, rayap ini bagaimana bisa makan ini selulosa di sini padahal keras?
di dalam tubuhnya ini sangat menarik dipelajari, dia bersimbiosis nanti dengan protozoa, sehingga yang mencerna selulosa itu adalah itu. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana nanti kalau kita belajar simbiosis. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian serangga yang menguntungkan tadi itu yang merugikan. Kalau yang menguntungkan seperti apa? Kita kelompokkan menjadi dua, menguntungkan secara ekonomi, kemudian menguntungkan secara ekologi. Kemudian di sini, dan yang terakhir ini khusus di proteksi tanaman ada mata pelajaran nanti disebut pengendalian hayati. Jadi serangga itu berperan sebagai musuh alami. Nah ini khusus Ibu tidak belajar ini, karena ini nanti masuk di dalam teknik pengendalian. Nah, menguntungkan secara ekonomi yang paling mudah adalah kita lihat di sini adalah lebah madu. Nah, ini sudah banyak alumni Unila proteksi tanaman yang bekerja di badan budidaya lebah madu di sini. Ya, jadi lebah madu di sini dia sangat menguntungkan karena dia menghasilkan madu di sini. Nah, ini contoh bagaimana sih sebenarnya serangga ini membawa polen, ini sumber. Ini sebenarnya nanti untuk makanan larva. Jadi bukan untuk makanan manusia tapi larva. Tapi kita ambil pan. Jadi ini adalah membawa polen back to the hive. Ini adalah sarangnya. Ya, jadi ini adalah sarangnya. Inilah yang kalau sudah dibudidayakan di sekitar peternakan lebah madu. Nah ini kita lihat tadi. Jadi polennya itu ini misalnya ini adalah queen atau ratu meletakkan telur. Meletakkan ini telur, kemudian nanti menetas. Nah inilah yang dikasih makan oleh tadi pekerja dari lebah madu. Dan dia akan menyelesaikan siklus hidupnya, dia akan lepas dari sini. Jadi itu, nah, jadi inilah tadi yang kita lihat sarang lebah yang dipanen. Nah, yang kedua adalah ulat sutra. Jadi ulat sutra ini sampai sekarang menjadi komoditas penting. Walaupun ada benang sutra sintetis, tapi yang alami ini masih banyak. Jadi kita lihat di sini, ini adalah ulat sutra yang khas di sini. Nah ini dia makan pada umumnya adalah ini buah beri, ya. Jadi ini khusus di ini kan. Jadi yang dipanen itu adalah ini, ya kokonnya ini, kokon. Jadi ini, ya. Jadi kokon ini yang dipanen, ya. Berbeda kalau tadi yang dipanen adalah buah untuk lebah madu. Nah, kalau ini yang dipanen adalah kokonnya. Kemudian itu yang secara ekonomi. Jadi orang membudidayakannya menjadi penghasil madu dan penghasil benang sutra. Nah sekarang secara ekologi yang tidak bisa kita nilai dengan rupiah. Kalau tadi kan bisa nih. Nah ini penyerbuk tentunya tidak terlalu mudah menghitung berapa nilainya, tapi dari segi ekologi sangat penting. Ini banyak informasi yang mengatakan, misalnya contohnya ini adalah publikasi dari Momose tahun 98. Di sini sebutkan 270 tanaman di sini yang dia ini mana yang paling banyak serangga. Justru yang paling banyak menjadi ini adalah di sini, ya. Jadi lebah, ya. Kemudian kumbang, kemudian ini, ya. Jadi kita bisa perhatikan di sini. Jadi selain lebah ini sebagai penghasil madu, dia juga sebagai penyerbuk. Ya, jadi contohnya. Jadi secara tidak langsung dia juga berperan di dalam penyerbukan tanaman-tanaman yang tidak bisa diinikan. Sekarang yang kedua yang seringkali luput dari perhatian orang ekonomi, yaitu serangga dekomposisi. Nah ini sangat penting terutama untuk bahan organik. Tidak terbayangkan kalau tidak ada organisme pengurai dan ini tumpukan bahan organik yang ini. Nah ini tujuannya nanti juga untuk recycling, ya, penghasil humus dan seterusnya. Jadi, nah ini tanpa peran organisme ini, bumi ini akan dipenuhi oleh semua bahan organik. Ini sehingga di sini adalah serangga perombak atau pengurai ini sangat penting dalam proses pembentukan tanah. Ya, jadi ini dan juga untuk nutrisi tanaman ini.
menghasilkan nutrisi tanah dan mineral. Ya, jadi di dalam rehabilitasi tanah, ya, serangga ini. Jadi seringkali kita sebut di sini ada detrivore, ada saprophag. Detrivore ini adalah pemakan bahan-bahan organik. Ya, jadi ini memakan bahan organik dan diubah menjadi struktur. Jadi seringkali kita juga saling tumpang tindih antara decomposer dan detrivore. Decomposer ini adalah justru dia adalah perombak, ya. Jadi ini memecah bahan-bahan organik ini melalui dekomposisi. Sedangkan ini adalah detrivore ini adalah memakan ini, nanti hasil detrivore ini adalah menjadi humus. Ya, jadi decomposer ini masuk di dalam dekomposisi, di dalam, sedangkan detrivore ini berperan di dalam siklus nutrien di dalam tanah. Jadi, nah ini seringkali juga seperti yang saya sebutkan tadi, istilah ini sering tertukar, tapi nggak apa-apa ya, karena memang saling melengkapi. Kita lihat decomposer yang pertama ini, contohnya adalah Collembola, ini organisme kecil yang ada di tanah. Ya. Jadi kalau kita sampel tanah itu banyak ini, jadi ini memakan bahan-bahan organik. Jadi serangga-serangga kecil ini justru yang merubah tadi menjadi serangga-serangga yang ini adalah contoh dari Collembola. Nah ini sangat kecil, nah ini tidak lebih dari 1. Nah yang kedua adalah rayap. Nah jadi rayap itu selain dia juga merugikan, dari segi ekologi juga dia bisa menguntungkan karena dia menguraikan bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan kecil. Nah, jadi ini terutama di hutan untuk bahan-bahan yang sudah busuk itu menjadi bahan. Kemudian, nah ini adalah detrivore ya yang memakan. Ini adalah beberapa serangga di sini. Ini adalah berperan di dalam siklus nutrien. Ya, jadi di sini kita lihat ini penghasil humus ya ini. Jadi ini adalah menur dan seterusnya juga memakan kotoran ya, selain bahan organik tadi dia juga ini. Jadi tumpukan bahan kotoran yang ada di peternakan bisa dimanfaatkan dengan kehadiran detrivore ini. Nah ini, jadi ini adalah sangat berperan penting dalam nutrien karena hadirnya humus. Jadi sehingga disebutkan di sini insect detrivore, saprophag, ini kita sebutkan adalah sapro ini adalah busuk ya, ini yang ada pada menur ya, kemudian juga ini ya, jadi ini adalah pemakan kotoran ya, jadi ini contohnya kumbang-kumbang ini ya, jadi ini adalah kumbang pemakan kotoran yang kita sebutkan dung beetle ya, jadi kumbang pemakan kumbang kotoran ya, ini jadi tanpa kehadiran ini bisa kita bayangkan tumpukan kotoran. Nah inilah yang menguraikan sehingga bumi ini terlihat rapi, terlihat bersih dan seterusnya karena peran-peran dari serangga ini. Demikian kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya.